mengisi proses pembelajaran. Di kelas berapa ya? Di kelas 11 Bu. Untuk materi Ekosistem Bu. ekosistem. Mau ngambil hari ini kapan? Hari ini Bu sih. Hari ini. Boleh. Itu berkasnya kemana tuh? Nanti saya yang bawa. Kami mau yang kabari ya. Terima kasih Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum. Apa benar ini kelasnya? Apa benar ini kelasnya? Iya Bu, benar Bu. Ini Bu berkas yang lagi. Oh ya, makasih. Tolong bawa botol kami ya, Oi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Pada ketua kelas, persilakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ibu semua. Sebelumnya ibu absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, di sini sebelum masuk di materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, tadi sebelum kalian ke sekolah, kalian menemukan apa saja di jalan menuju ke sekolah? Monyet. Oh iya, benar ya. Semuanya memiliki ketergantungan satu sama lain. Nah, dari yang Ibu tanya tadi, apakah anak Ibu tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Tidak Bu, ekosistem Bu. Ya, benar ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apakah di sini ada yang tahu apa itu ekosistem? Saya Bu. Ya, Yulisa, silakan. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, jadi benar ya. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, apa saja sih komponen yang menyusun ekosistem? Biotik dan abiotik Ibu. Ya, benar ya. Jadi komponen-komponen dalam ekosistem itu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana komponen biotik sendiri yaitu jadi ada pun komponen yang menyusun ekosistem. Ekosistem itu terbagi dua. Yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, jadi komponen biotik sendiri yaitu bagian berupa makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan. Nah, itu termasuk ke dalam komponen biotik. Adapun komponen abiotik sendiri merupakan bagian lingkungan fisik yang berupa seperti yang anak-anak Ibu bilang tadi, pohon, monyet, matahari. Nah, itu termasuk ke dalam komponen abiotik. Nah, selain itu apa saja yang termasuk ke dalam satuan makhluk hidup? Nah, yang pertama yaitu ada individu. Individu ini merupakan suatu organisme yang tinggal sendiri di lingkungan tersebut. Sedangkan populasi yaitu kumpulan dari individu yang tinggal bersamaan di suatu tempat. Nah, adapun yang ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem ini kumpulan dari populasi yang berbeda namun tinggal dalam satu lingkungan. Nah, selain itu ada interaksi antar komponen dalam komunitas. Yang pertama yaitu ada simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang mana satu diuntungkan dan satunya diuntungkan juga, sama-sama menguntungkan. Contohnya yaitu pada kerbau dan burung. Adapun simbiosis parasitisme yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya pada pohon dan benalu. Nah, di sini benalu tidak hanya menumpang hidup tetapi
Adapun simbiosis komensalisme sendiri yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang mana satu makhluk hidup diunggulkan dan satu makhluk hidup tidak dirugikan. Contohnya bunga anggrek dengan pohon. Nah, pada contoh sebelumnya kan tadi itu benalu tetapi dia mengambil makanan pada pohon, sedangkan kalau anggrek dia hanya menumpang hidup tetapi dia tidak memakan makanan yang ada pada pohon. Nah, kemudian ada predasi. Predasi ini hubungan timbal balik antara pemangsa dan yang dimangsa. Nah, kemudian ada netralisme. Netralisme ini di mana hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang hidupnya bersamaan tetapi tidak saling menguntungkan maupun merugikan. Contohnya zebra dan rusa. Nah, adapun rantai makanan, di sini ibu ada menyiapkan. Nah, pada rantai makanan di sini ibu ada menyiapkan alat peraga pada rantai makanan ekosistem. Nah, di sini terdapat produsen. Produsen ini termasuk ke dalam organisme autotrof. Baik, di sini kan ibu sudah menyiapkan alat peraga tentang rantai makanan ekosistem. Namun yang ibu ambil di sini contohnya itu rantai makanan ekosistem sawah. Nah, di sini terdapat produsen, yang mana produsen di sini termasuk organisme autotrof, yaitu organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, di sini produsennya ibu berikan contoh yaitu ada padi. Kemudian terdapat konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Yang mana konsumen 1 ibu beri contoh yaitu tikus, konsumen 2 ular, dan konsumen 3 yaitu burung elang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Pada ketua kelas, persilakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ibu semua. Sebelumnya ibu absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, tadi sebelum kalian ke sekolah, kalian menemukan apa saja di jalan menuju ke sekolah? monyet. Oh iya, benar ya. Semuanya memiliki ketergantungan satu sama lain. Nah, dari yang Ibu tanya tadi, apakah anak Ibu tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Tidak, Bu. Ekosistem, Bu. Ya, benar ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apakah di sini ada yang tahu apa itu ekosistem? Saya Bu. Ya, yang bisa silakan. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, jadi benar ya. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, apa saja sih komponen yang menyusun ekosistem? Biotik dan abiotik, Ibu. Ya, benar ya. Jadi komponen-komponen dalam ekosistem itu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Yang mana komponen biotik sendiri yaitu bagian berupa makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan. Nah, itu termasuk ke dalam komponen biotik. Adapun komponen abiotik sendiri merupakan bagian lingkungan fisik yang berupa seperti yang anak-anak Ibu bilang tadi, pohon, monyet, matahari. Nah, itu termasuk ke dalam komponen abiotik. Nah, selain itu apa saja
sih apa saja yang termasuk ke dalam satuan makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu ada individu. Individu ini merupakan suatu organisme yang tinggal sendiri di lingkungan tersebut. Sedangkan populasi yaitu kumpulan dari individu yang tinggal bersamaan di suatu tempat. Nah, adapun yang ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem ini kumpulan dari populasi yang berbeda namun tinggal dalam satu lingkungan. Nah, selain itu ada interaksi antar komponen dalam komunitas. Yang pertama yaitu ada simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang mana satu diuntungkan dan satunya diuntungkan juga, sama-sama menguntungkan. Contohnya yaitu pada kerbau dan burung. Adapun simbiosis parasitisme yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya pada pohon dan benalu. Nah, di sini benalu tidak hanya menumpang hidup, tetapi dia juga mengambil makanan dari pohon tersebut. Adapun simbiosis komensalisme sendiri yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang mana satu makhluk hidup diuntungkan dan satu makhluk hidup tidak dirugikan. Contohnya bunga anggrek dengan pohon. Nah, pada contoh sebelumnya kan tadi itu benalu, tetapi dia mengambil makanan pada pohon. Sedangkan kalau anggrek dia hanya menumpang hidup, tetapi dia tidak memakan makanan yang ada pada pohon. Nah, kemudian ada predasi. Predasi ini hubungan timbal balik antara pemangsa dan yang dimangsa. Nah, kemudian ada netralisme. Netralisme ini di mana hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang hidupnya bersamaan tetapi tidak saling menguntungkan maupun merugikan. Contohnya zebra dan rusa. Nah, adapun rantai makanan, di sini ibu ada menyiapkan. Nah, pada rantai makanan di sini kan ibu sudah menyiapkan alat peraga tentang rantai makanan ekosistem. Namun yang ibu ambil di sini contohnya itu rantai makanan ekosistem sawah. Nah, di sini terdapat produsen, yang mana produsen di sini termasuk organisme autotrof, yaitu organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, di sini produsennya ibu berikan contoh yaitu pada padi. Kemudian terdapat konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Yang mana konsumen 1 ibu beri contoh yaitu tikus, konsumen 2 ular, dan konsumen 3 yaitu burung elang. Nah, konsumen sendiri termasuk ke dalam organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian terdapat pengurai. Pengurai di sini ibu contohkan sebagai jamur. Pengurai sendiri yaitu berfungsi untuk mengurai organisme yang mati untuk menjadi zat hara pertumbuhan kembali. Nah, berdasarkan dari yang ibu jelaskan, apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Jika anak ibu semua sudah paham, ibu ingin bertanya, adakah yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Bu, Ya, silakan Yulita. jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, terdiri dari dua yaitu abiotik dan biotik. Benar ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran kita hari ini yaitu merupakan ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, adapun komponennya yaitu seperti yang Yulita bilang tadi yaitu tentang abiotik dan biotik. Nah, adapun hubungan antar ekosistem yaitu ada simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, netralisme, dan predasi. Nah,
Nah, mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari berhubung jam pelajaran kita sudah habis. Silahkan anak-anak ibu semua buka halaman LKS halaman 36 latihan 1, dikerjakan secara mandiri. Besok kita diskusikan di pertemuan selanjutnya ya. Baik Ibu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.